Jadi itulah hakikat kebencian. Terus, nah nanti ada teori namanya ideologi kebencian. Kebencian itu nanti lama-lama akan mengkristal jadi ideologi hidup kita. Ideologi itu seperangkat perspektif, seperangkat pandangan dan aturan, termasuk juknis apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada buku yang saya ambil, carilah di internet, ada yang bisa di-download gratis, Nisa Yanai, The Ideology of Hatred. Katanya Nisa Yanai, hari ini itu hasil cermatannya dia, semua konflik, hampir semua konflik itu sumbernya cuma satu, kebencian. Kalau dulu lebih variatif. Dulu itu ada konflik karena membebaskan diri dari penjajahan, konflik ingin merdeka, konflik apalagi ingin meraih kekuasaan. Tapi hari ini sebabnya seragam, meskipun variabelnya macam-macam. Sebabnya apa? Kebencian. Kamu carilah cerita konflik apapun di media hari ini, sumbernya satu, kebencian. Termasuk di Indonesia. Kamu sebut aja hari ini ada konflik apa wis? KPK melawan DPR, ada konflik lama yang masih hidup, pro Ahok anti Ahok, ada 212 melawan, lupa itu ya. Itu kan awalnya kebencian demi kebencian. Visinya cuma satu, menganggap yang lain jelek, salah dan harus dihancurkan. Itu kebencian. Dan itu sebab hampir semua konflik hari ini. Simbolnya adalah, kalau menurut buku itu, simbolnya adalah peristiwa 9/11. Itu simbol paling jelas hasil dari yang namanya kebencian. Tidak ada hubungannya dengan penaklukan negara, tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari penjajahan, tidak ada. Oke, di buku itu ya. Terus di buku itu juga dibagi dua jenis kebencian. Yang pertama, kebencian dari orang yang ditindas pada yang menindas. Yang kedua, kebencian dari orang yang menindas pada yang ditindas. Kalau orang ditindas terus benci pada yang menindas, itu biasa, masuk akal. Tapi ada juga orang yang menindas justru yang penuh kebencian pada yang ditindas. Kalau di buku itu disebut, untuk jenis kebencian yang kedua dibutuhkan ideologi yang kuat, yang isinya menegaskan bahwa yang menindas yang benar dan yang ditindaslah yang salah, jelek dan harus dimusnahkan. Jadi yang pertama urusannya masuk akal, karena dia ditindas maka dia benci yang menindas, itu kan masuk akal. Kalau yang kedua sudah menindas benci lagi, itu butuh ideologi. Kalau ini biasanya kelompok dominan membenci yang minoritas. Dasarnya ideologinya, kita adalah kelompok yang lurus, mereka yang sesat, harus dimusnahkan. Ini kebencian ini terus hidup terus. Nah itu dari yang menindas ternyata bisa juga membenci yang ditindas. Kalau di banyak ayat dalam Al-Quran, kebanyakan kita disuruh memihak mustad'afin, orang yang ditindas. Tapi dua-duanya ini sebenarnya harus ditolong. Makanya kalau ada hadis Nabi yang bilang unsur akhoka zoliman au mazluman, dia yang sedang zolim atau sedang dizolimi harus kita tolong. Dua-duanya sedang tenggelam dalam kebencian. Orang menzolimi itu kan pasti juga penuh kebencian. Yang dizolimi juga lahir kebencian pada yang menzolimi.
Dua-duanya harus kita selamatkan. Oke. Di buku itu ditawarkan solusi untuk menghindari kebencian. Kuncinya satu, persahabatan. Akrabilah yang kamu benci. Kita sama sahabat itu kan gitu. Kadang salah, kadang kita mangkel, kadang kita tersinggung, tapi kan terus balik lagi kalau sahabat. Tapi kalau bukan sahabat kan bisa tawuran terus, atau putus persahabatan kita, itu alamat lama sembuhnya. Tapi katanya buku itu ada solusi enak. Perluas persahabatan. Yang selama ini kita maki-maki di medsos, di Facebook, di WA, berani gak kita rangkul dia untuk jadi sahabat? Kalau sahabat itu kan enak, saling memaklumi, saling memaafkan, saling tidak menyebut jasa, tidak butuh ucapan terima kasih, dan seterusnya. Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi kebencian itu kadang-kadang mengkristal jadi ideologi. Ideologi kebencian. Terus, nah, kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. Kita menilai sangat rendah pada yang kita benci. Bahkan kadang kita tidak, seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur, yang ada copetnya, maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama siapa hari ini favorit dibenci, Fahri Hamzah, apa nih, Fadlizon, apa nih, itu kan favoritmu, kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. Tapi status manusianya kamu reduksi, hilang pokoknya. Dia orang yang kurang ajar, mulutnya gak bisa dijaga, kalau ada depanku tak pukuli dia. Devaluation of the victim. Grup sebelah juga begitu. Mungkin ada yang dia benci, ya pokoknya itu devaluasi. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan. Ya boleh kamu gak setuju sama gagasannya Fahri Hamzah, ocehannya Fadlizon, dan seterusnya. Tidak ada salahnya, memang beda pendapat itu wajar. Tapi jangan devaluation. Kamu gak setuju perilaku nyopet, iya, bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih. Tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak. Devaluation. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation of the victim. Loh, apa terus kita setuju copet? Enggak. Apa terus kita harus setuju saja ucapan yang enggak karu-karuan dari beberapa anggota DPR? Enggak. Tapi letakkan kejahatan itu sesuai porsi dan proporsinya. Bahkan tidak harus kita bawa kemana-mana dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari, di pikiran kita, di hati kita. Kemarin waktu rame-ramenya anti Ahok dan pro Ahok, kita lihat siapa saja yang bunyi kan itu. Ini anti Ahok apa pro Ahok ini? Ini ikut grup A apa grup B?
Ini begitu kenalan mahasiswa baru, ini anak ini NU apa Muhammadiyah ya kira-kira. Pertanyaan pertama kan itu. Nanti sebentar lagi semester sudah jalan, ini HMI apa PMI anak ini ya. Ini mesti melayune runo. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideology of the hater. Kayak tadi ya, ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia NU, atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah? Terus kamu jawab, lu kan yang benar itu gini loh Pak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu ideology of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian. Indikatornya apa? Biasanya kalau kita benci sesuatu, simpatinya hilang, apalagi empatinya. Empati itu turut merasakan. Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami. Kalau simpati tidak harus. Simpati bukan temennya Mentari atau XL ya. Jadi simpati itu misalnya, kamu orang pinter, IP-mu bagus, tiap mata kuliah dapat A. Jadi kamu nggak ngerti rasanya dapat E. Terus temenmu dapat E, kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapat E. Itu sedihnya kurang mantap karena dia tidak ngerti sakitnya dapat E. Itu namanya simpati. Kalau empati itu kamu, kalau bahasa filsafatnya kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantap kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat E, dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma kurang dalam biasanya orang. Jadi itu bedanya. Nah, ketika orang benci, dua-duanya tidak akan bisa dilakukan. Orang yang kamu benci itu misalnya anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya, kamu malah seneng. Rasa ke kualat ya kuwi. Kamu mesti gitu. Kapan neh sudah tak bilangi jangan gitu. Sekarang susah toh. Nah itu tidak bisa simpati, tidak bisa empati. Berarti dalam hatimu ada kebencian. Kalau ada orang lain susah, kamu senang. Kalau yang kamu benci senang, kamu susah. Itu berarti kamu benci. Dia hidup dalam batinmu, dalam pikiranmu. Padahal bisa jadi yang kamu benci itu tidak ngerti sama sekali. Kamu capek-capek benci, dia tidak kenal kamu, siapa kamu, orang mana, hubunganmu apa, nggak tahu dia. Tapi kamu tiap hari mikir terus terhadap dia. Makanya bagi banyak orang, benci itu bukan lawannya cinta. Bahkan ciri-cirinya sama. Orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama tidak bisa tidur mikir dia. Ya, sama-sama, yang satu sambil marah-marah, yang satu sambil kangen. Tapi mikir terus tentang dia. Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu. Terus biasanya yang memicu kebencian itu adalah automatic thought. Automatic thought itu respon nalar yang otomatis. Jadi kenapa automatic thought? Karena orang yang bisa berpikir dalam, melakukan refleksi panjang, muhasabah, tafakur, itu biasanya susah membenci. Karena dia akan ketemu banyak sekali variabel yang jadi alasan untuk tidak harus membenci orang.
Tapi biasanya otomatis. Begitu lihat orang pakai tato langsung preman ini, harus dijauhi. Itu otomatis. Begitu lihat orang punya jenggot, hati-hati, jangan-jangan di tasnya ada. Itu automatic thought. Begitu lihat orang pakai cadar, kamu sudah ilfil duluan. Pakai cadar ini, hati-hati urusannya, kan gitu. Itu automatic thought. Cara berpikir kita, cara kita menginterpretasi realitas sesuai dengan kepercayaan, prakonsepsi, asumsi-asumsi yang sudah kita hidupkan setiap hari di kepala kita. Kita tidak berpikir mendalam. Kita nggak membayangkan begitu lihat jenggot terus kita anggap radikal. Kita nggak nyampe kalau dipikir dalam kan, iya ya. Siapa sih yang bilang jenggot itu cirinya radikal misalnya? Wong yo filosof yo banyak yang jenggoten. Karl Marx aja jenggotnya panjang itu. Dan dia kan nggak mungkin radikal, nggak mungkin masuk Karl Marx salafi kan enggak. Jadi lo itu kan kalau mikir panjang kan nanti ke situ. Kok aku marah-marah sama orang pakai tato? Lah tato itu loh macam-macam. Ada yang cuma untuk gaya, cuma ditempel aja, nanti di rumah ya dihapus pakai tangan aja hilang. Mungkin dia cuma pakai gaya waktu keluar itu aja. Ada yang nyenyen macam-macam. Tapi kita tiba-tiba marah terus nganggepnya preman. Automatic thought. Ada orang mepet-mepet di kereta apa di bis mesti, jangan-jangan copet ini. Kan? Kamu pikiranmu mesti ke situ. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketidaksukaan lahir dari automatic thought. Dan itu terus kita pelihara. Dari situ lahir kebencian. Oke. Terus, jadi sumbernya cara kita menangkap realitas, menginterpretasi realitas yang didasarkan kepercayaan, keyakinan, prakonsepsi kita yang sudah hidup di kepala. Begitu sholat, imamnya kok orang kunut, mesti Muhammadiyah. Kamu kan gitu. Padahal ya kadang-kadang NU juga nggak kunut, ya ben cepet, kadang ya lali. Tapi kan begitu lihat ndak kunut, kamu Muhammadiyah mesti. Atau sebaliknya, begitu lihat yang kunut, mesti NU. Padahal kunut kan ya macam-macam, ada kunut nazilah, mungkin doa apalah, kan macam-macam. Tapi terus kita klaim. Pikiran kita itu susah menerima kebetulan, susah menerima orang keliru. Pokoknya yang benar ini kalau gitu mesti salah. Cirinya yang bagus-bagus ini kalau ciri yang gini-gini mesti salah. Itu automatic thought. Ini yang nyetir kita sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran, dalam filsafat, orang sering berpikirnya yang mendalam, berpikir yang radikal, sistematis. Itu gunanya filsafat, biar kita tidak disetir oleh automatic thought. Jadi kesan-kesan pertama, pemahaman-pemahaman awal yang tidak mendalam. Karena dari situ nanti banyak lahir kebencian-kebencian. Terus